92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro masih bersama dengan kami pagi hari ini, bersama dengan saya, Nelly dan juga Junius, menemani pagi yang unyu-unyu ya. Martin, kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan. Benar nggak sih? Kita senang banget ya kalau ngomongin soal dunia pendidikan ya. Benar, terutama dalam kegiatan belajar, kelangsungan dan keberhasilan proses belajar mengajar. Betul. Karena ini nih bukan hanya dipengaruhi oleh faktor intelektual saja, benar nggak sih? Tapi melainkan faktor juga non-intelektual. Benar banget. Salah satunya motivasi. Setuju. Kalau ngomong soal motivasi kita mah emang pakarnya Nel. Motivasi langsing ya. Bukan, motivasi langsing ya. Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar. Sebab adanya motivasi ini mendorong semangat belajar. Tapi sebaliknya juga kurang motivasi ini melemahkan anak-anak kita juga untuk punya kemauan untuk belajar. Betul. Dan pagi hari ini Sobat Maestro, selain kita-kita yang pakar pakar motivasi hadir maha pakar ya di studio kita. Dan selamat datang untuk Bapak Justinus Dwi Atmojo. Selamat datang di studio kita nih. Iya, akan hadir pagi, salam sukses. Iya. Biasa nih kalau ketemu dengan Pak Yus itu selalu semangat pagi, semangat sukses. Iya. Nah, pokoknya mau sore mau malam tetap semangatnya pagi. Tetap semangat pagi. Setuju banget nih. Ya? Nah, kalau ngomongin soal motivasi seperti yang Nelly katakan tadi gitu kan. Kadang-kadang kalau kita ngelihat di dunia pendidikan kita sekarang itu anak dicekokin dengan banyak hal sehingga tuh kadang-kadang terjebak dengan yang namanya kemalasan. Terus kurang konsentrasi. Kira-kira kalau menurut Pak Justinus sendiri, apa sih yang menyebabkan seorang anak itu menjadi malas belajar atau kurang konsentrasi terhadap dunia pendidikan atau terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah? Iya, jadi Sobat Maestro semua, jadi berawal dari keprihatinan saya sama anak-anak sekarang. Kalau saya bandingkan sama fasilitas saya dulu waktu sekolah tuh jauh. Sekarang fasilitasnya lebih asik, lebih nggak susah, pengen apa-apa ada. Tapi sekolah udah dicarikan yang favorit, les bahkan tiap hari di tempatnya yang oke. Tapi anak-anak ibarat kayak zombie aja, tiap hari melakukan kegiatan yang gitu-gitu aja tanpa mengetahui apa sih endingnya, apa sih goal settingnya. Jadi ini nggak jelas. Anak-anak itu belajar mau mendapatkan apa itu karena goal settingnya nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Dismotivasi. Kalau udah dismotivasi, apapun yang dipelajari, apapun yang dibaca, apapun yang dikerjakan, ya udah rutinitas semata. Jadi nggak ada goal settingnya. Jadi ya udahlah, yang penting lulus aja. Ya udahlah, yang penting papa mama suka gitu. Robot ya. Jadi itu kayak robot. Padahal kita ini kan masuk pasar bebas ya, Mea ya. Bukan hanya investasi asing, bukan hanya barang dari asing, tetapi tenaga kerja asing juga membanjiri Indonesia. Nah, kalau kita nggak selamatkan anak-anak sedari di masa pendidikan, maka siap-siap kita akan tidak menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Ya, serem kan? Serem banget. Nah ini berbicara tentang motivasi sendiri, ini tadi kan disebutnya adalah salah satu tidak adanya goal setting. Betul. Nah ini sebenarnya siapa sih gitu yang menciptakan goal settingnya? Apakah kita orang tua kepada anak, atau sebenarnya anak ini bisa loh untuk dilatih memiliki goal setting? Nah gimana tuh Pak? Iya, jadi selama ini saya seminar di beberapa kota. Sebenarnya seminar ini udah di 132 kota ya. Saya sendiri yang menyampaikan dan di seluruh Indonesia, karena saya mendirikan Simplifas Indonesia ini tahun 2009 ya. Jadi goal setting itu harusnya yang menentukan ya anak sendiri. Orang tua itu hanya mendampingi tugasnya. Sayangnya di setiap seminar setiap saya tanya, Bapak, Ibu, putra putrinya jago di bidang formalnya apa, non formalnya apa? Nggak tahu. Iya. Dan anak-anaknya juga lebih parah lagi. Nak, setelah SD mau sekolah di mana? Ya SMP lah. SMP mana gitu. Setelah SMP mau sekolah di mana? SMA lah. SMA mana? Nggak jelas juga. Setelah SMA mau kuliah di mana? Ya perguruan tinggi lah. Perguruan tingginya mana? Nah, mahasiswanya juga parah lagi. Sebenarnya kuliah ini endingnya apa? Yang penting lulus aja dah. Nah, kan repot. Akhirnya banyak sekali lulusan mahasiswa kita itu sama semua. Pakai dasi, bawa stop map, ngelamar kerja ke sana kemari. Dan nggak ada daya saing sama sekali. Akhirnya apa? Ya pengangguran di mana-mana. Karena nggak adanya goal setting. Jadi sebenarnya tugas orang tua itu udah nyata. Sekarang ini orang tua kadang-kadang, padahal anak itu kan titipan ya, dititipkan amanah buat kita untuk mendidiknya. Tapi kadang-kadang orang tua udahlah carikan sekolah yang full day. Setelah sekolah full day carikan les yang pulangnya malam, pulang-pulang udah tidur black, pagi bangun sekolah lagi. Jadi orang tua itu fungsi pendampingannya kadang-kadang hilang. Maka di sini di seminar kita besok, seminar parenting motivasi belajar anak, akan saya kupas, harus datang orang tua bersama anak.
Dan ini ada paket spesial, jadi silahkan segera daftar. 25 pendaftar pertama, 25 pendaftar pertama itu 200.000 berlaku untuk satu keluarga. Jadi ayah, ibu dan sejumlah anak kandung. Anak kandungnya 5 gimana, Pak? Diajak semuanya. Semuanya. Dan itu hanya berlaku di 25 pendaftar pertama. Untuk pendaftar berikutnya 200.000 ini per orang. Dan ini sebenarnya ini berlaku untuk anak dan orang tua mesti datang. Karena apa? Di situ nanti karangke. Jadi gini, kata Mas dan Mbak ya, kalau saya bilang saya undang ke Solo, belum pernah ke Solo nih. Kira-kira kalau nggak tahunya nanti nyasar-nyasar nggak? Tambah lama nggak? Betul. Beda kalau saya silahkan datang di Solo. Di Solo nanti akan saya berikan hadiah yang luar biasa. Naiklah pesawatnya misalnya pesawat jamnya jam 7, kira-kira cepat nggak nyampainya? Cepat. Nah, ending seminar besok goalnya adalah anak-anak memiliki grand design kemana arah tujuannya sehingga belajar itu pengen mencapai sebuah tujuan. Itu kira-kira anaknya umur berapa? Jadi mulai dari kelas SD ya. Kelas 1 udah bisa. Kelas 1 SD udah bisa diajak sampai kuliah. Jadi nanti ada fakta-fakta nyata yang kita berikan, kita paparkan, dan saya nggak tanggung-tanggung akan membawa 7 orang tim saya dari Solo besok udah berangkat. Di situ akan saya tunjukkan inilah bukti nyata kiprahnya Simplifast di dunia pendidikan Indonesia. Jadi bukan teoritis. Ngomong-ngomong tadi Simplifast itu apa sih, Pak? Ya, jadi Simplifast Indonesia itu lembaga pendidikan non formal. Dulunya sebenarnya cuma bimbingan belajar aja. Cuma sekarang menjadi training center. Jadi kewirausahaan masuk di kita, tenaga produktif masuk di kita, bimbingan belajar ada di kita, dan pendidikan luar sekolah yang basicnya skill ya ada di kita juga. Jadi sobat maestro semua kalau mau mengikuti seminar motivasi belajar ini, silahkan aja SMS nama spasi maestro spasi pilihan sesi, kirim ke 0856 42007133. Saya ulang, nama spasi maestro spasi pilihan sesi, kirim ke 0856 42007133. Nah, seminarnya itu nggak lama-lama nih. Besok seminarnya besok sesi 1 Jumat 3 Maret jam 6 sore atau Sabtu jam 4 Maret jam 2 siang. Tempatnya di Five Cihampelas. Iya. Dan untuk Anda mungkin yang baru bergabung bersama dengan kita mungkin bingung ya, seminar apa gitu ya. Nah, saya informasikan untuk Anda Sobat Maestro ya, akan ada seminar parenting motivasi anak belajar mengerjakan pelajaran yang sama tetapi dengan cara yang berbeda dan hasil yang sangat luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Justinus tadi, ada tersedia 2 sesi. Sesi yang pertama itu di hari Jumat 3 Maret 2017 pukul 18. Catat baik-baik karena ini 2 sesinya beda hari. Sedangkan sesi yang kedua akan diadakan di hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 pukul 14, bertempat di Hotel Five Cihampelas, Jalan Cihampelas nomor 129 Bandung. Nelly, ada yang mau ditanya lagi nggak? Iya, saya mau tanya, Pak, ini Simplifast Indonesia ini sudah berapa lama berdiri dan apa pengaruhnya di dunia pendidikan? Iya, jadi kita mulai dari 2009 saya dirikan, jadi udah 7 tahun ya. Dan cabang kita yang paling timur ada di Manado, di Aceh juga ada. Jadi kita sistemnya kemitraan. Nanti bisa diklik di websitenya. Dan kiprahnya apa selama ini? Kita punya prinsip pengajaran dari bimbelnya dulu, itu cepat, mudah, menyenangkan. Wah, cepat mengerjakan, mudah dipahami, suasananya menyenangkan. Sama anak-anak kita. Dari rumah orang tuanya udah bilang, "Nak, matematika itu pelajaran paling sulit sejak zaman nenek moyang." Udah. Sampai di sekolah ketemu guru matematika, 79,9% guru matematikanya itu seremnya minta ampun. Bener nggak? Betul banget. Menurut saya kadang-kadang bukan gara-gara matematikanya, gurunya yang agak Tapi kan cakep lah guru Nelly waktu SMA. Nyapanya anak-anak bisa, "Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Pak Justinus pagi ini." Enggak, kalau guru matematika, "Selamat pagi anak-anak." Itu yang di belakang 95 ngapain? Nah, kalau sudah kayak gitu, kira-kira anak-anak semangat nggak belajarnya? Enggak, udah duluan. Nah, besok kita di Simplifast memiliki prinsip tidak ada anak bodoh di Indonesia. Setuju. Yang ada hanya anak yang kurang memperhatikan dan anak yang belum ketemu metode dan pengajaran yang tepat. Besok saya akan buktikan kepada sobat maestro saya yang datang, putra putrinya saya ajarin matematika. Ingat ya, pelajarannya sama. Enggak bingung lagi ini aplikasinya gimana, soalnya ada seminar parenting yang mau diaplikasikan ke mata pelajaran di sekolah, itu perlu mikir lagi. Kalau ini udah benar-benar yang saya bahas adalah pelajaran matematika yang ada di sekolah tetapi dengan cara yang berbeda.
Dan saya buktikan anak-anak nanti di seminar saya ajarin 10 menit aja mengerjakan soal hanya dalam hitungan detik. Wih, Saya jamin. keren. Ya. Belajar lagi matematika? Aku belajar matematika gitu ya. Nanti nggak siaran dong. Ada kan di Vev Hotel Ciamplas Bandung, Jalan Ciamplas nomor 129. Kemudian tersedia 2 sesi, hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 pukul 18 sampai selesai. Kemudian sesi yang kedua di hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 dari pukul 14 sampai dengan selesai. Adapun seminar ini adalah seminar tentang motivasi belajar anak, mengerjakan pelajaran yang sama dengan cara yang berbeda dan hasil yang sangat luar biasa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Justinus. Dan informasi untuk Anda, bagi 25 pendaftar pertama, Anda hanya dikenakan Rp200.000 saja per keluarga. Tidak peduli berapa jumlah anak kandung yang Anda miliki, Anda bisa daftar sekeluarga hanya Rp200.000 saja. Sedangkan kalau kuota sudah terpenuhi, akan dikenakan biaya Rp100.000 per orang. Nah, Sobat Maestro, kalau berbicara tentang masalah parenting, motivasi, itu kita semangat banget ya Nel ya. Betul. Tapi kita akan tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dan tetap bersama dengan kami, jangan kemana-mana di Maestro Morning Coffee. So nice. Kembali lagi dalam acara Maestro Morning Coffee. Iya, 9,5 Maestro FM House with the Sound. Dan belajar itu menjadi sangat menyenangkan ya. 5 menit kita ada di sini nunggu-nunggu iklan tadi, kita dari anak yang cerdas ya. Terutama Neri langsung pinter perkalian. Langsung loh, Langsung pinter loh. Langsung hidupin kau. Iya, ya nanti kita ini. Kalau saya sih emang bakatnya pinter dari dulu Nel. Tapi kalau ditanya ngedadak itu suka kadang-kadang blank semua alasan ya. Ya Sobat Maestro, Anda ingin gak sih kalau misalnya kita orang tua punya anaknya itu nggak usah ya, hey belajar, PR kerjain. Benar. Anaknya punya motivasi, punya goal sendiri. Nih ada informasi penting buat Anda ya Sobat Maestro. Ada seminar parenting tentang motivasi belajar anak, mengerjakan pelajaran yang sama dengan cara yang berbeda dan hasilnya luar biasa. Seminar ini akan diadakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret dan hari Sabtu tanggal 4 Maret. Itu 2 sesi berarti ya. Di sesi yang pertama Jumat pukul 18 dan hari Sabtu sesi kedua 4 Maret pukul 14 bertempat di Vev Hotel Ciamplas Bandung, Jalan Ciamplas nomor 129 Bandung. Nah, tadi di sesi yang pertama kita sudah banyak berbincang-bincang tentang motivasi bersama dengan Bapak Justinus. Nah, kalau boleh tanya lagi nih Pak, maksud dan tujuan seminar motivasi belajar anak ini sebetulnya dari lubuk hati Pak Justinus terdalam tuh apa sih sebenarnya? Ya, untuk Sobat Maestro tadi belum nyatet nomor teleponnya mungkin ya. Nah, saya bacakan dulu. 0856 4200 7133. Sekali lagi 0856 4200 7133. Buruan daftar supaya jadi 25 orang pendaftar pertama yang dapat 200.000 untuk satu keluarga tadi. Iya. Ya. Oke, saya jawab pertanyaan yang dari dalam lubuk hati tadi. Jadi gini, saya pengen anak-anak Indonesia itu belajar benar seperti tadi, nggak yang diteriakin, "Halo, belajar. Ayo kamu kerjakan PR atau belum?" Keluar kata-kata kotornya jangan ada lagi gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu udah memiliki motivasi, daya dorong dari dalam diri, itu dia munculnya daya dorong itu dari apa? Dari dia tahu tujuannya. Kalau nggak tahu tujuannya, nggak ada yang mendorong dari dalam dirinya. Kalau sekarang orang tua ngomongnya gini, udahlah kalau mau susah yang susah orang tuanya aja, anak-anak nggak usah susah gitu. Itu ternyata melemahkan motivasi anak. Iya betul. Karena dia nggak menyukai proses untuk menjadi sukses, tapi dia menyukai kesuksesan. Nah, saya pengen mengedukasi anak-anak bahwa meraih kesuksesan itu yang terasa manis adalah sebuah prosesnya. Nah, kalau sudah proses itu, nanti gini, di ending seminar ini minimal pencapaiannya satu, yaitu apa? Anak-anak tadi mengerjakan materi pelajaran yang sama di sekolah dengan cara yang berbeda, hasilnya kan luar biasa. Nah, nanti materi di sekolah itu saya bahas di seminar. Minimal anak-anak pulang itu jadi penasaran. Iya, betul. Kalau udah penasaran dia latihan sendiri. Iya. Kalau sudah latihan sendiri berarti dia udah belajar. Udah gitu aja simpelnya. Karena apa? Nanti matematika, bahasa Inggris itu bisa dimainkan. Contohnya part of body kalau bahasa Inggrisnya nanti dimainkan dengan gerak dan lagu. Tetapi kalau matematika bisa dipakai dengan trik sulap kayak Jo Sandi. Materi ini sudah saya aplikasikan. Simplifast Training Center sudah mengaplikasikan. Ini bukan teoritis. Satu, murid kita namanya Febrian Ruciati sudah mengikuti Olimpiade Matematika sampai di Seoul, Korea. Wow. Yang kedua, testimoni dari anak-anak hampir 100% selalu bilang, baru sekarang ini saya belajar nggak pakai pusing, nggak pakai mikir, nggak pakai lama. Betul. Dia happy. Terus yang ketiga,
tim saya 7 orang itu adalah generasi muda yang mandiri. Jadi jangan dihambat anak-anak. Anakku malas belajar, anakku anaknya orang yang kurang mampu. Saya akan buktikan tim saya itu 70% diisi oleh anak-anak cerdas dari kalangan kurang mampu. Artinya apa? Umur 22 tahun dia nggak bisa kuliah, padahal dia cerdas ya. Masuk di Simplifast Indonesia, saya edukasi, dia menjadi tim pengajar. Dan dahsyatnya di umur 22 tahun dia bisa membelikan kedua orang tuanya satu rumah untuk dihuni keluarga. Jadi ini benar saya aplikasikan di tim. Terus nanti ada namanya Kak Dewi juga, di umur 18 tahun dia udah membayar kuliah dan nyicil motor untuk operasionalnya dengan keringatnya sendiri. Itu yang akan menjadi motivasi anak-anak. Jadi anak-anak akan melihat apa kekuranganmu. Kalau kalian sekarang tidak memiliki kekurangan, saatnya membuktikan di hadapan orang tua. Tunjukkan prestasi terbaik buat orang tuamu. Gitu. Kalau saya sih senangnya gini ya, buat anak-anak menyenangkan, buat kita aja tadi menyenangkan loh. Apalagi buat anak-anak yang memang mereka masih berkecimpung di dunia pendidikan, betul ya Mel ya? Ya, jadi besok saya jamin anak-anak 3 jam nggak mau pulang lah ketemu saya gitu. Karena kemarin sebelum acara ini ya, kita kan roadshow dari Cirebon, sebelum Cirebon kemarin Madiun. Madiun itu 2 minggu setelah seminar datang 4 jam perjalanan ke Solo. Anaknya itu waktu diikutkan seminar itu, nih Pak, anaknya kelas 4 SD belum bisa perkalian gitu. Setelah pulang dari seminar, setiap hari kirim WA ke adminnya Simplifast. Ini Mbak, hari ini Dek Nita sudah latihan 20 nomor, latihan sendiri 30 nomor, dan perkaliannya menjadi lancar. Itu testimoni. Dan bahkan kalau yang di Cirebon, mohon maaf, kemarin ada testimoni sedikit ya. Ada seorang anak, ini di luar kasus, di luar ini, di luar tujuan seminar ya, tetapi kita menemukan dan kita bahagia. Bahkan kita itu seminar kan sebenarnya untuk anak yang normal ya, tetapi kebetulan di Cirebon kemarin ketemu anak yang benar-benar udah bukan berkebutuhan khusus sih, dia dismotivasi lulusan SMA sebenarnya, cuma pernah disekap dan dibully teman-temannya di kamar mandi, dipukulin kepalanya sampai ketemu saya waktu mau mulai seminar itu, saya salaman itu tangannya kaku semua. Jadi dia kalau ketemu orang baru itu ketakutan. Iya. Ke kamar mandi minta diantar orang tuanya. Tapi begitu mengikuti seminar saya kasih modul latihan, dia mulai coret-coret sendiri, ketawa. Dan yang bikin orang tuanya menangis dan tepuk tangan adalah di akhir sesi dia bilang, saya pengen belajar matematika lagi. Gitu ya. Nah ini sebuah testimoni dan hal baru minggu kemarin di Cirebon. Makanya untuk Sobat Maestro segera aja hubungi 0856 4200 7133 untuk mengikuti seminar motivasi belajar. Yakin putra-putrinya berubah setelah seminar ini ya. Iya betul sekali. Jadi gampang banget, Anda cukup ketik nama spasi Maestro, spasi pilihan sesi ya. Tadi sesi pertama ini hari Jumat, betul ya, Maret pukul 18. Sementara di sesi 2-nya Anda bisa datang di hari Sabtu tanggal 4 Maret pukul 14. Jadi Anda bisa sesuaikan waktunya. Ketik nama spasi Maestro, spasi pilihan sesi Anda, sesi 1 atau sesi 2. Langsung Anda kirimkan ke 0856 42007133. Sekali lagi Anda bisa kirimkan ke 0856 42007133. Pak, saya mau nanya nih Pak Justinus nih, sering kali kan ya kita ikutan seminar dari seminar ke seminar parenting banyak gitu kan ya. Ada beberapa juga seperti yang disampaikan, mungkin waktu seminarnya oke, tapi pas pulang ada bingung. Nah, ini saya pengen tanya, apa perbedaannya dengan seminar-seminar yang lain? Selain tadi ya disampaikan akan ada langsung yang praktek gitu. Nah, ada nggak? Atau adakah sesuatu yang orang tua ketika nanti hadir harus bawa sesuatu, bawa kertas, bawa alat tulis atau gimana? Jadi untuk ini kan judulnya seminar motivasi belajar ya. Nanti orang tua akan saya kasihkan lembar isian tersendiri, anak-anak lembar isian tersendiri, dan itu tidak dikumpulkan. Jadi begitu masuk ke ruang seminar, bawa aja kertasnya, ikutin seminarnya. Saat mengisi baru diisi, nggak usah diisi. Nanti baru tahu tujuannya, dan lembaran itu dibawa pulang. Dari situ itu adalah blueprint tujuan anak-anak nanti. Jadi anak-anak secara ajaib dia menuliskan tujuanku nanti sekolahnya di mana, dan semuanya jadi jelas. Karena apa? Ya kita harus tahu kalau cuma anak-anak kuliahnya di mana. Karena temennya jurusan A semuanya ikut A, temennya ikut universitas A semuanya ikut universitas A, ngelamar kerja sama-sama lagi. Padahal ya itu jadi pengangguran nantinya. Tapi kalau besok kita akan membimbing anak-anak, kesuksesan itu bisa ditempuh dengan 2 jalur. Jalur formal, kalau yang enggak formal ya jalur non formal melalui kreativitas. Nah, itu akan kita tunjukkan semuanya, dan kita pendekatan sehingga anak-anak benar-benar memiliki keyakinan bisa meraih impiannya. Oke. Jadi kalau bedanya sama seminar lain yang penting tadi kadang-kadang itu contoh menghafal cepat itu.
diaplikasikan ke pelajaran susah lagi, mesti mikir lagi, anaknya malas lagi. Tetapi kalau besok yang kita bahas adalah benar-benar materi di sekolah dibawa ke seminar dan besok tinggal dicoba di rumah. Jadi dia akan nyoba sendiri, wah ini hal yang baru nih, penasaran, coba lagi gitu. Oke, jadi Bedanya berarti bukan hanya matematika, tapi Bukan. hal Semuanya. lain. Betul. Itu hanya bocoran aja. Intinya sih bagaimana setiap anak itu memiliki motivasi dan memiliki goal untuk kesuksesan mereka di masa depan gitu ya. Iya. Dan itu harus ditanamkan sejak dini. Contoh saya mengutip kata-kata dari motivator handal di Indonesia, kalau orang mengerjakan hal yang sama setiap hari berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda, itu ibarat memeras jerami kering untuk mendapatkan setetes air. Betul. Begitu juga anak-anak. Kalau tiap hari dari dulu sampai sekarang perkalian caranya itu aja, Iya, pembagian itu aja, mengharap hasil yang berbeda, ya anak-anaknya bosan lah. Pagi tempe, siang tempe, sore tempe, bosan. Walaupun macam-macam ya. Iya, Goreng, tempe goreng. macam-macam. Bosan katanya. Menunya itu juga. Iya. Nah sebetulnya nih Pak Yus ya, berbicara tentang seminar ini kan tadi sangat diharapkan bahwa yang datang itu adalah orang tua dan anak-anaknya. Nah ini dari kalangan mana boleh ikutnya gitu? Maksudnya apakah untuk anak-anak yang memang tidak punya motivasi belajar saja kah? Atau buat mereka yang sudah berprestasi sekalipun di sekolah bisa ikut atau enggak? Ya, jadi ini semua masyarakat Bandung saya harapkan bisa datang di seminar ini. Satu kuncinya adalah kita menentukan masa anak dimulai dari sekarang. Karena apa? Persaingan sudah sebegitu sengitnya, Iya. tenaga kerja asing udah pada berdatangan. Kalau enggak dari SD, enggak dari bangku pelajar kita siapkan, ya udah anak-anak akan jadi korban dimarah-marahin oleh atasan yang Iya. notabene atasannya itu orang asing gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa menjadi raja di negara kita sendiri gitu. Jadi semua masyarakat Bandung putra-putrinya apalagi yang dismotivasi belajar atau anaknya kecanduan TV, kecanduan game, silakan datang di seminar kita. Kecanduan game tuh, saya punya beberapa, saya juga guru Iya, gitu kan. iya. Ada beberapa murid saya tuh kecanduan game. Nah, karena apa? Main gamenya lebih asik daripada belajar. Nah, kalau Iya. ketemu kita nanti kalau Betul. belajarnya lebih asik, gamenya udah nggak sempat lagi. Nah, sekarang kurang menarik. Saya buktinya apa? Kurang menarik apa dunia negatif anak muda sekarang? Saya bisa mengalihkan perhatian anak-anak muda di Solo. 70% pengajar saya adalah generasi produktif dan dia nggak ada sempat namanya pacaran bebas, narkoba itu dia nggak kepikir. Intinya cuma saya lebih mengetahui lebih dulu, saya ajarkan ke adik-adik saya. Udah gitu. Dan setiap kali ditanya tujuan kamu apa, saya pengen membahagiakan orang tua saya. Udah selalu begitu ya. Oke, Itu. ini menjadi suatu motivasi, bukan hanya motivasi ya, tapi anak-anak kita tahu ke depannya dan juga bisa jadi manfaat buat orang lain. Iya benar betul. nggak sih? Hidupnya jadi bermanfaat ya. Iya, nah barangkali ada di antara teman-teman kita nih sobat maestro, orang tua yang sekarang mungkin rada-rada putus asa gitu ya, capek tiap hari nyuruh anak belajar, mantau anak kerjain PR, terus anaknya semakin gede sulit Makin, diatur, bisa bahasa Sundanya ngangkrang gitu ya, makin dilarang makin Menjadi-jadi. menjadi-jadi. Udah gitu terus dititipkan lembaga lain lagi anaknya. Iya. Nah, ini anak siapa sebenarnya kan kayak gitu. Ya, jadi ada kesempatan buat Anda juga ya untuk Anda bisa bergabung di seminar ini karena ini sudah mepet ya. Ini udah tanggal 2 Maret sebetulnya ya. tinggal Besok tanggal 3, jadi Anda bisa meluangkan waktu Anda. Tersedia 2 sesi. Itu sesi pertama di 3 Maret 2017 dari pukul 18 sampai selesai. Sesi kedua di hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 dari pukul 14 sampai dengan selesai. Ada apa sih? Ada seminar parenting motivasi belajar anak, mengerjakan pelajaran yang sama dengan cara yang berbeda dan hasil yang luar biasa. Akan dilakukan atau diadakan seminarnya di Vev Hotel Ciamplas Bandung, Jalan Ciamplas nomor 129 Bandung, dan caranya juga gampang sekali. Silakan Anda bisa langsung daftar melalui SMS dengan format ketik nama spasi maestro, lalu pilihan sesi dan kirimkan SMS Anda ke 0856 42007133. Sekali lagi 0856 42007133. Iya, dan ini sesi 1 dan sesi 2 juga materinya sama ya, Sama Pak ya. ya, tinggal pilih aja. Iya. Nah, Oke, Pak, kita masih pengen ngobrol-ngobrol, cuman waktu juga nih yang membatasi kita Iya. nih. Di ujung dari perbincangan kita, Pak, apa pesan-pesan Anda untuk Sobat Maestro? pesan pertamanya, yang pertama Cihamplas itu daerah macet jadi Indonesia itu tidak ada yang bodoh, anak Indonesia anak cerdas. Jadi kesuksesan adalah hak dari semua orang dan hak dari semua anak-anak kita. Jadi raih dan titi dan mulai kesuksesan itu kita pelajari dari sekarang untuk kita capai untuk sukses bersama. Sampai ketemu di seminar motivasi belajar. Salam ceria anak-anak Indonesia. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bergabung bersama dengan kami di Maestro Morning Coffee.